Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mira Zuratun Nasihah, Fani Dwi Juli Muzaki, Nur Zayyinatul Laili, Sania Nur Aini, Ahmad Rawaib Ramadhani, Muhammad Fadli Robi akan mempresentasikan tentang keragaman dan pengelompokan ilmu pengetahuan. Dikotomi ilmu. Secara etimologis, dikotomi ilmu berasal dari bahasa Inggris dichotomy, yang artinya pembelahan dua, pembagian dua bagian, dan bercabang dua bagian. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, dikotomi diartikan sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan. Secara umum, istilah dikotomi ini digunakan untuk membedakan atau memilah dua hal yang berbeda. Adapun secara istilah atau terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu umum dan agama yang kemudian bercabang menjadi fenomena dikotomik lainnya. Dikotomi adalah pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama lain, di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu lagi dan sebaliknya. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa makna dikotomi adalah pemisah suatu ilmu menjadi dua bagian, di mana bagian yang satu dan yang lainnya saling memberikan arah dan makna yang berbeda, dan tidak ada titik temu di antara kedua jenis ilmu tersebut. Selanjutnya yaitu pengelompokan ilmu. Yang pertama adalah ilmu formal atau non-empiris dan ilmu non-formal atau empiris. Di mana ilmu formal atau non-empiris adalah ilmu yang seluruh kegiatannya tidak bermaksud menyelidiki secara sistematis data-data indrawi yang konkret. Contohnya yaitu matematika dan filsafat. Sedangkan ilmu non-formal adalah kebalikannya, yakni ilmu yang seluruh kegiatannya berusaha menyelidiki secara sistematis data-data indrawi yang konkret. Contohnya seperti ilmu hayat dan ilmu sosial. Yang kedua adalah ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni atau teoretis adalah ilmu yang bertujuan meraih kebenaran dari kebenaran. Contohnya yaitu matematika dan metafisika. Kemudian ilmu terapan atau praktis adalah ilmu yang bertujuan untuk diaplikasikan. Pengelompokan ilmu yang ketiga adalah ilmu nomotetis dan ideografis. Monotetis ilmu. Yang termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu alam. Objeknya adalah gejala-gejala alam yang dapat diulangi terus-menerus, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum alam. Ilmu ideografis adalah ilmu yang objek pembahasannya adalah objek yang bersifat individual, unik yang hanya terjadi sekali, dan mencoba memahami objeknya menurut keunikannya. Yang termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu budaya. Pengelompokan ilmu yang keempat adalah ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama adalah ilmu yang fokus membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Di Indonesia, ilmu agama dalam kurung Islam banyak diajarkan di pesantren-pesantren. Contohnya seperti fikih, tauhid, dan tafsir. Ilmu umum tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama. Di Indonesia, dikotomi ilmu ini mulai terbentuk ketika Belanda memberikan pelajaran sekuler melalui sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini tidak memberikan pelajaran agama sama sekali, sementara Indonesia telah memiliki pesantren yang mengajarkan ilmu agama. Selanjutnya yaitu pandangan tentang dikotomi ilmu dan dualisme pendidikan. Pandangan dikotomis yang memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang memiliki ajaran integralistik. Dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Dalam implikasinya disebutkan sebagai ilmu umum dan ilmu Islam, pendidikan umum dan pendidikan Islam, guru pendidikan umum dan guru pendidikan Islam, sekolah umum dan sekolah agama. Dengan demikian, dikotomi ilmu yang dimaksud di sini adalah pembagian dua kelompok ilmu pengetahuan. Secara lahiriah, kelihatannya bertentangan, yang diklaim bahwa ilmu agama berasal dari Islam, sementara ilmu umum diklaim berasal dari Barat. Istilah dualisme diartikan sebagai dua paham atau pemahaman yang berkembang dan dianut dalam suatu komunitas. Pemahaman itu mungkin tampak sejalan dan mungkin kontradiksi.
Jika kemungkinan yang terakhir disebut kontradiksi yang timbul lalu ditarik benang merah, maka ia semakna dengan dikotomi secara lahiriah. Kembali kepada istilah dualisme, secara semantik term, ini berarti dua macam pengetahuan atau dua macam pandangan. Yang pertama, pengetahuan ilmu yang rasional, pemerolehannya epistemologinya melalui akal. Yang kedua, pengetahuan ilmu non-rasional, pemerolehannya melalui wahyu. Kaitannya dengan pendidikan, ilmu rasional itu disebut ilmu umum yang kemudian melahirkan sekolah umum. Ilmu non-rasional disebut ilmu agama yang kemudian melahirkan bidang-bidang studi agama, pemisahan di antara keduanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa dualisme pendidikan bukan terpisah-pisah ilmu pada beberapa disiplin, melainkan fungsi ilmu sendiri yang seharusnya terdapat hubungan fungsional, lalu hubungan itu dipisahkan, sehingga muncul istilah pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang selanjutnya adalah ilmu deduktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Ashley Montagu mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Deduksi berasal dari bahasa Inggris deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum. Menemukan yang khusus dari yang umum, lawannya induksi. Ilmu deduktif adalah ilmu yang pemecahan masalahnya tidak didasarkan atas pengalaman indrawi atau empiris, melainkan atas dasar deduksi atau penjabaran. Deduksi adalah proses pemikiran di mana akal manusia dari pengetahuan tentang hal-hal umum dan abstrak menyimpulkan tentang hal-hal khusus dan individual. Contoh ilmu deduksi adalah matematika. Oke, yang selanjutnya yaitu ilmu induktif. Pengertian ilmu induktif menurut KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Induksi adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dari pengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Ilmu induktif adalah ilmu yang pemecahan masalahnya didasarkan atas pengalaman indrawi. Ilmu induktif bekerja atas dasar induksi. Induksi adalah proses pemikiran di mana akal manusia dari pengetahuan tentang hal-hal khusus dan individual menyimpulkan tentang hal-hal yang bersifat umum. Yang termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu alam. Seperti halnya penalaran deduktif, cara penalaran induktif juga terbagi dalam berbagai macam, yakni generalisasi. Generalisasi ialah proses penalaran yang mendalilkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Contohnya yaitu jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai, dan jika dipanaskan semua logam akan memuai. Benar atau tidak benarnya rumusan kesimpulan secara generalisasi itu dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Data itu harus memadai jumlahnya. Semakin banyak data yang dipaparkan, semakin benar kesimpulan yang diperoleh. Yang kedua yaitu data itu harus mewakili keseluruhan. Dari data yang sama itu akan dihasilkan kesimpulan yang benar. Pengecualian perlu diperhitungkan karena data-data yang mempunyai sifat khusus tidak dapat dijadikan data. Contoh generalisasi yang sahih. Yang pertama yaitu orang Garut suka rujak. Yang kedua yaitu makan daging dan dapat menyebabkan penyakit darah tinggi. Yang ketiga yaitu orang malas akan kehilangan banyak rezeki. Yang kedua, analogi. Analogi adalah cara bernalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Pada dasarnya,
penalaran analog itu sama dengan penalaran generasi, tetapi dalam metode keilmuan analogi dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek itu fakta. Contoh, Ahmad mahasiswa UIN adalah anak soleh dan rajin. Yang kedua yaitu Budi mahasiswa UIN adalah anak soleh dan rajin. Tujuan penalaran secara analog adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analog dilakukan untuk meramalkan sesuatu. Analog dapat dilakukan untuk menyimpulkan, menyikapkan suatu kekeliruan. Yang ketiga yaitu analog digunakan dapat untuk menyusun klasifikasi. Yang ketiga yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala pemilik pola hubungan sebab akibat. Misalnya, tombol ditekan akibat bel berbunyi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kausal ini sering kita temukan. Hujan turun dan jalan becek. Ia kena penyakit kanker darah dan meninggal di dunia. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.